Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah Lab Akuntansi Biaya pertemuan yang ke-13. Kita bahas mengenai sistem harga pokok taksiran. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Untuk harga pokok taksiran sendiri artinya adalah perhitungan harga pokok produksi yang ditentukan di muka berdasarkan pengalaman masa lalu. Namanya harga pokok taksiran berarti ditaksir, ya berarti kita menentukan harga pokoknya dulu di muka, ya ditaksir dulu berdasarkan pengalaman masa lalu. Tujuannya untuk menuju sistem harga pokok standar. Jadi di sini kita bisa menetapkan dengan cepat, ya, standarnya segini. Kemudian menghindari biaya yang relatif besar jika menggunakan biaya standar. Kemudian yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan dan untuk mengurangi biaya akuntansi. Untuk penentuan biaya taksiran sendiri, yang pertama adalah bahan baku dulu, menentukan berapa taksiran bahan baku, ya. Di sini bisa berdasarkan di sini ada kuantitasnya, jadi ada kuantitas dan harga. Kuantitas bahan baku ini ditaksir dari spesifikasi teknis percobaan atau data masa lalu. Ini kalau kita lihat kuantitasnya. Kemudian harga bahan baku sendiri ini ditaksir dari kontrak jangka panjang, ya. Bisa dari price list atau daftar harga atau perkiraan harga pasar. Untuk penentuan biaya taksiran tenaga kerja, di sini ada jumlah jam tenaga kerja, ada tarif biaya tenaga kerja. Kalau di sini kan kuantitas dan harga, di sini adalah kalau biaya tenaga kerja berarti berapa jumlah jam kerja atau jam tenaga kerja dan tarif biaya tenaga kerja. Jumlah jam tenaga kerja ini ditaksir berdasarkan perkiraan waktu pengerjaan produk. Harus mengetahui seluruh kegiatan pengolahan produk dan memasukkan waktu setup. Jadi waktu setup ini waktu sebelum melakukan proses produksi, ya, ini namanya waktu setup, pada saat di setting, jadi setup, ya. Kemudian penanganan bahan baku ini seperti apa, ya, ini untuk penentuan biaya tenaga kerja, ya, penanganan bahan baku dan perbaikan mesin dan lain-lain. Kemudian tarif biaya tenaga kerja ini ditaksir berdasarkan ketentuan upah yang berlaku atau negosiasi dengan serikat pekerja. Oke. Selanjutnya untuk penentuan biaya taksiran overhead pabrik atau BOP, kita tentukan tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap. Nah, tarif BOP variabel ini ditaksir dengan melihat hubungan pengeluaran biaya tersebut dengan jumlah produksinya seperti apa. Kemudian tarif BOP tetap ini dengan memperhatikan masing-masing unsur BOP yang bersangkutan. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, ini kita sudah buka Excel-nya, ya. Kasusnya adalah PT Java Indofood menghasilkan satu jenis produk dengan menggunakan sistem harga pokok taksiran. Ini adalah data produksinya, ya. Kemudian ini adalah perincian biayanya. BOP dibebankan produk berdasarkan jam mesin. Kapasitas normal perusahaan di sini ada 200.000 jam mesin, sedangkan jam sesungguhnya ada 170.000 jam mesin. Selisih BOP yang dibebankan dengan jumlah harga pokok taksiran bersifat menguntungkan sebesar 100 juta. Penjualan pada bulan Januari sebanyak 50.000 unit dengan harganya 30.000 per unit. Biaya pemasaran 30 juta dan biaya administrasi dan umum ada 10 juta. Di sini kita diminta untuk mencari menghitung unit ekuivalen biaya bahan baku, tenaga kerja, dan BOP. Nah, untuk yang kedua adalah untuk harga pokok taksiran per satu unit
Yang ketiga adalah yang T, laba bersih, dan jurnal yang diperlukan yang terakhir. Oke, kita buat jawabannya di sini. Oke, yang pertama dulu. Yang A ya, di sini. Kita membuat unit ekuivalen. Nah, untuk pembuatan unit ekuivalen di sini adalah biaya bahan baku, kemudian ada biaya tenaga kerja, maksudnya biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Kemudian di sini yang B ini ada harga pokok taksiran persatuan produk. Kita untuk atau mencari unit ekuivalen ya, kita jawab di sini. Unit ekuivalen di sini kan ada unsur ya, biaya bahan baku. Ini ekuivalen biaya bahan baku. Oke, kita buat untuk yang bahan baku dulu ya. Ini ekuivalen untuk yang biaya bahan baku. Kemudian ini ada berapa biaya bahan bakunya? Unit ekuivalen adalah unit yang diselesaikan. Unit yang diselesaikan pada periode tersebut oleh departemen yang bersangkutan. Berarti yang selesai ini sama dengan 50.000 unit, oke, ditambah dengan yang belum selesai. Yang belum selesai adalah produk dalam proses. Berarti ada 10.000 di sini, ya 10.000 ini dikali dengan ya gini ya, dikali dengan apa namanya, tingkat penyelesaiannya di sini ada 100% maksudnya ya, 100%, 30%, dan 20%. Berarti ini kali 100%. Nah, seperti ini. Berapakah jumlahnya? Kita hitung di sini sama dengan unit ekuivalennya ada berapa ya? Oke, nah di sini sama dengan apa, kita taruh di bawahnya saja. Berarti sama dengan ini. Unit ekuivalennya adalah 50. Oke, berarti kita buat saja rumusnya 50.000 begini ditambah dengan dalam kurung 10.000 dikali dengan seperti ini 100%. Ini 100% mana ya? Nah, seperti ini. Oke, berarti di sini kurungnya ada 2. Nah, seperti ini. Oke. Nih, jadi ada 60.000 rupiah. Ini adalah unit ekuivalen, perhatikan rumusnya ya. Nah, berarti di sini saya taruh di bawah untuk sama dengannya, karena biar nampak di sini ya, sama dengan. Oke. Pakai spasi biar apa namanya nggak kelihatan banget. Oke, sekarang ini adalah unit ekuivalen untuk biaya bahan baku. Sekarang bagaimana dengan unit ekuivalen? Berarti ini juga sama. Saya copy saja, copy taruh di sini. Paste ya. Di sini unit ekuivalen untuk apa namanya biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja, ya ini berarti sama dengan yang diselesaikan di sini 50.000 unit, oke, ditambah dengan di sini 10.000 tapi tingkat penyelesaiannya ada 30%, berarti di sini diganti dengan 30%, oke. Kita copy paste untuk yang function, oke. Kita lihat yang di sini bukan 100%, kita ganti dengan 30%. Berarti ada berapa ini, 300 itu 300 ini nolnya kebanyakan. Nah, seperti ini 53.000 rupiah. Oke, sekarang kita copy lagi untuk yang BOP. Oke, BOP-nya bagaimana? Ini, nah di sebelah sini ya. Nah, kita lihat untuk BOP tingkat penyelesaiannya 20%. Berarti ini diganti dengan BOP seperti ini.
Ini tingkat penyelesaiannya bukan 30 tapi 20%. Nah, 200 lagi. Oke, yang ini kita copy paste untuk yang functionnya saja. Sudah ketemu di sini. Cuman kalau tadi kan 30% ya. Di sini 20%. Kenapa? Yang diselesaikan penyelesaiannya, tingkat penyelesaiannya untuk BOP ada 20%. Oke. Sekarang yang kedua, yang B, ini tadi unit ekuivalennya. Oke, sudah ketemu. Sekarang bagaimana dengan yang B? Yang B adalah harga pokok taksiran persatuan produk. Jadi di sini harga pokok taksiran persatuan produk. Oke. Untuk membuat harga pokok taksiran, di sini ada biaya bahan baku ya, di sini taksiran ya, di sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja dan BOP. Berarti di sini ada, kita buat tabel boleh ya, di sini untuk yang unsur biaya. Ini. Ini unsur biaya. Unsur biaya di sini kan ada biaya bahan baku ya. Saya singkat saja, biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, begini ya. Kemudian di sini ada BOP. Oke. Ada biaya overhead pabrik, ini adalah biaya bahan baku. Seperti ini. Biaya bahan baku. Oke, ini adalah unsur biayanya, jadi kita buat langsung saja. Kemudian di sini ada untuk yang biaya yang sesungguhnya. Di sini ada biaya sesungguhnya, ada biaya taksiran. Karena yang ditanyakan di sini adalah harga pokok taksiran per satuan, berarti di sini kita buat biaya taksirannya. Ini ya. Taksirannya, biaya taksirannya di sini ada 60 ya, 60 juta. Biaya tenaga kerjanya 80 juta. Kemudian BOP-nya ada 30 juta. Jadi taksirannya, oke. Baru kemudian kita masukkan di sini ekuivalen. Unit ekuivalen. Nah, untuk unit ekuivalen kita sudah hitung di sini ya. Ini untuk biaya bahan baku ada 60.000. Kemudian biaya tenaga kerja ada 53.000. BOP di sini tadi sudah kita hitung 52.000. Oke, sekarang berapakah per unitnya? Yang ditanyakan harga pokok taksiran per unit. Berarti di sini harga pokok per unit. Seperti ini ya. Harga pokok per unit ini sama dengan berapa biaya taksiran dibagi dengan unit ekuivalennya. Oke, ini juga sama, berarti kita tinggal copy paste kedua. Nah, jadi sekarang kita tinggal bikin tabelnya. Oke, mungkin kurang samping ya. Kita buat seperti ini ya. Kita mau langsung juga bisa pakai. Nah, seperti ini juga bisa juga berupa tabel. Ini adalah harga pokok per unit yang ditanyakan. Ini kan harga pokok per unitnya. Oke, saya pikir tidak ada yang susah ya. Paham ya? Nah, sekarang untuk harga, ini kan tadi harga pokok taksiran per satuan produk. Kita jumlahkan sekalian. Berapakah totalnya? Jadi totalnya ini sama dengan sum. Seperti ini. Nah, kita jumlahkan seperti ini. Oke. Selanjutnya yang ke laba bersih. Kita buat laba bersihnya. Ini yang C ya. Yang C adalah laba bersih. Januari 2021. Oke. Berapakah laba bersihnya? Laba bersih selalu ya didapat dari di sini ada penjualan
Oke, penjualan bersih karena di sini tidak ada retur, tidak ada biaya angkut segala macam. Berarti kita cari penjualan. Penjualannya ini sama dengan berapakah harga jualnya. Di sini ada pada bulan Januari, di sini ada penjualan 50.000 ini 50.000 unit dikali dengan berapa harganya? Harganya 30.000. Ya, oke, nanti kita hitung berapa. Kemudian kita hitung dulu ya. Ini ada 50.000 dikali dengan 30.000. Nah, seperti ini. Jadi ada 1,5 M. Nah, penjualan dikurangi dengan harga pokoknya. Kita hitung harga pokok penjualan. Untuk harga pokoknya, harga pokok produksi ya berarti ya, HPP ya. Untuk harga pokoknya di sini saya taruh di mana ya, harga pokoknya berarti sama dengan ini 30 berapa nih, 30.000 rupiah. Oke, berarti kita buat di sini harga pokok penjualan di sini saja ya, biar sama. Ini sama dengan tadi yang terjual 30.000 unit. Oke, dikali dengan di sini ada unsur biaya yang totalnya di sini ada 3.000,086. Oke, sebenarnya ini kalau mau bagus ya, ini di sini di setting jangan 0 untuk di belakang angka. Berarti yang di sini kita coba setting number tapi pakai angka. Nah, seperti ini ya. Berarti 0,36. Di sini kan masih ada koma-koma yang jadinya kan ya. Berarti di sini untuk apa namanya? Untuk harga totalnya di sini tambahkan dengan 36. Nah, 0,36 jadi 3.086,36. Oke. Ini ada berapa? Oke. Kita hitung sama dengan 30.000. Ini sengaja saya nampakkan ya biar angkanya kelihatan, dikali dengan kalinya seperti ini, dikali dengan yang di sini aja langsung. Nah, kenapa? Karena di sini di belakang angkanya masih banyak ya sebenarnya ya. Oke, berarti seperti ini. Ini juga di belakang angka sebenarnya banyak, ini juga sama. Oke. Jadi di sini ada 92 sekian ya. Ini adalah harga pokok penjualan. Oke, berarti kita coba untuk yang format filenya di sini gini ya. Nah, ini kita buat numbering yang 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Jadi penjualannya oke. Nah, seperti ini ya. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Oke. Ini harga pokok penjualan. Berarti ini adalah laba kotor ya. Laba kotor ini sama dengan berapakah laba kotornya? Ini. Nah, biar agak rapi ya. Walaupun nanti sebenarnya juga kelihatan ya, udah ya rapi ya. Oke, sekarang laba kotornya ini sama dengan berapa? Laba kotor ini kita kurangkan. Oke, ini saya buat garis bawah. Jadi sama dengan penjualan dikurangi dengan HPP-nya. Oke, ini laba kotor. Tapi di sini masih ada yang namanya biaya pemasaran dan administrasi dan umum. Berarti ini ada namanya dikurangi dengan biaya. Sini pemasaran. Ada lagi dengan biaya administrasi dan umum. Administrasi dan umum, gitu ya. Oke, biaya pemasarannya ya ini sama dengan berapa ini? Pemasaran ada 30 juta. Seperti ini. Kemudian administrasi dan umum 10 juta.
Oke, untungnya gede banget ya. Ya, contohnya. Namanya juga contoh ya. Jadi kita lihat berapakah untuk biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum, kita jumlahkan saja ini ditambah dengan administrasi dan umum. Oke ya. Ini untuk biayanya. Oke, ini mungkin saya geser sedikit lagi. Nah, kelihatan ya. Sekarang, berapakah labanya? Yang ditanyakan adalah laba bersihnya. Berarti ini adalah laba bersih. Tadinya di sini laba sebelumnya adalah laba kotor, masih kotor, dibersihkan dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Jadi total laba bersihnya sama dengan ini laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi dan umum. Jadi inilah laba bersihnya. Oke, saya buat blok ya. Ini harga pokoknya seperti ini juga saya buat blok karena ini yang ditanyakan ya. Ini. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang D adalah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Oke, sekarang yang D ya, di sini D. Oke, buatlah jurnal ya. Jurnal untuk mencatat transaksi. Transaksi di atas tersebut ya. Oke. Untuk mencatat transaksi, yang pertama di sini kita buat yang namanya bahan baku dulu. Di sini kan di sini ada yang namanya bahan baku ya, di sini bahan baku dan kerja dan BOP. Oke, satu-satu dulu. Yang pertama ini mencatat mencatat bahan baku, biaya bahan baku BBB. Saya singkat di sini. Ini jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Oke, nah di sini jurnal untuk mencatat biaya bahan baku berarti kita buat jurnalnya seperti apa? Nah, seperti ini di bawah ya. 1, 2, nah di sini saja dapat. Di sini sebelah debitnya adalah biaya bahan baku. Nah, ini sebenarnya kalau untuk yang mencatat biaya bahan baku ini berdasarkan yang sesungguhnya. Oke. Ini kita tulis jurnal. Nah, ini ya. Sudah jelas ya, mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya. Kalau untuk yang biaya yang dibebankan juga hanya BOP. Jadi untuk tenaga kerja kita buatnya selalu berdasarkan yang sesungguhnya. Oke, mungkin agak besar gitu ya. Nah, kelihatan sekarang kita turunkan ke bawah. Seperti ini ya. Jurnalnya adalah, debitnya adalah biaya bahan baku. Ini saya singkat saja begini ya. Kemudian kreditnya adalah sebentar, di sini tidak ada kata-kata pembelian bahan baku ya. Di sini perincian biaya saja. Berarti di sini kita langsung pangkas ya, karena untuk pembeliannya ini anggap sudah di jurnal ya. Berarti di sini kita masuk BDP biaya bahan baku. Kenapa begitu? BDP ya, keluarnya ke sini ya. Ini. Oke, BDP biaya bahan baku ini untuk mencatat BOP yang sininya, berarti yang masuk ke dalam proses biaya bahan baku ya. Sedangkan untuk yang di sebelah kreditnya adalah persediaan bahan baku. Kita lihat apa istilahnya. Kalau kita pada saat kita membeli, karena akuntansi biaya ini menggunakan perpetual, berarti kan jurnalnya persediaan bahan baku padanya adalah kas. Kalau itu tunai, kalau kredit berarti
apa namanya utang ya berarti ya. Nah berarti artinya persediaan bahan baku itu di sebelah debit. Nah kalau masuk ke dalam proses kita kreditkan persediaan bahan baku. Oke, kita lihat di sini terlalu besar ya. Oke, berarti mungkin yang ini saya taruh di sebelah sini saja. Nah, seperti ini ya. Ini artinya di sebelah debit ya. Agak menjorok ke sini. Ini berdasarkan yang sesungguhnya. Berarti ada 57 juta. Oke, ini juga sama. Nah, 57 juta terlalu kecil. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini baru jurnal untuk mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya. Yang kedua, kita lihat ada biaya tenaga kerja langsung. Berarti yang kedua, kita buat atau kita catat bukan biaya tenaga bukan biaya bahan baku tapi biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya. Jurnalnya seperti apa? Kita lihat. Nah, oke, jurnalnya berarti oke, kita buat apa saja daripada pastinya banyak ya, atau ini begini. Nah, kita copy di sini biar sama ya. Kalau nggak mau, oke, kita buat lagi. Nah, kita nggak pakai Word lagi, nggak bisa pakai tab. Oke, di sini bukan biaya bahan baku tapi biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada saat apa namanya perhitungan gaji ya, di sini kan ada yang namanya distribusi gaji ya di sini ya. Nah, di sini biaya tenaga kerja langsung juga sama. Di sini istilahnya kita pakai biaya gaji dan upah. Karena kalau pada saat terjadi perhitungan biaya gaji dan upah, debitnya adalah biaya gaji dan upah didistribusikan. Nah, di sini yang masuk sebagai BDP yang masuk ke dalam produksi, ini masuk BDP biaya tenaga kerja langsung ya. Ini adalah biaya gaji dan upahnya di sebelah kredit. Oke, ini sebesar biaya yang sesungguhnya di sini 75 juta. Oke. Ini sama ya berarti ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga di sini ada BOP. Berarti jurnal untuk mencatat BOP. Ini ya. Yang ketiga, ini perlakuan khusus untuk BOP. BOP di sini ada yang namanya BOP yang dibebankan ya. Jadi untuk mencatat BOP ini ke bawah boleh ya di sini mencatat BOP yang dibebankan. Yang dibebankan berarti berdasarkan taksiran. Kita lihat, kita hitung dulu berapa BOP-nya untuk kapasitasnya dulu ya. Yang diketahui adalah kapasitas normal. Di sini ada 200 jam ya. 200.000 jam. Seperti ini. Kemudian di sini sedangkan jam mesin yang sesungguhnya ini kapasitas normalnya. Oke. Jam mesin yang sesungguhnya ada 70.000 jam. Tapi di sini ada yang namanya BOP yang dibebankan. Karena di sini untuk mencatat yang BOP yang dibebankan ya berarti di sini ada selisih ya. Di sini ada selisih BOP yang dibebankan dengan harga pokok taksiran bersifat menentukan sebesar 100 juta. Di sini selisih BOP ini favorable atau menguntungkan. Berarti kalau merugikan nanti akan beda lagi ya. Apa namanya pembahasannya. Oke, saya geser di sini saja. Nah, di sini ya. Ini kapasitasnya, ini satuannya adalah jam mesin. Oke, ini satuannya. Nah, untuk selisih BOP menguntungkan di sini 100 juta. Nah, ini juga ini kalau di sini kan rupiah di sini ya. Nah, sekarang kita cari berapakah tarifnya.
tarif BOP. Oke. Nah, untuk mencari tarif BOP, kita lihat berapakah kapasitas normalnya. Tarif sama dengan kita lihat di sini ada harga pokok taksiran. Kita cari dulu, kita post dulu yang di sini ya, kita taruh di sini. Tadi ada selisih BOP sudah diketahui, tapi di sini ada yang namanya BOP taksiran ya. Apa namanya? Di sini ada taksiran, jumlahnya ada 170 juta. Jadi total semuanya 170 juta dikurangi dengan taksiran totalnya. Kita perhatikan lagi ya, BOP dibebankan pada produk berdasarkan jam mesin, kapasitas normal perusahaan ya, sedangkan di sini kapasitas normal 200 jam ya, sedangkan di sini ada kata-kata BOP dibebankan, sedangkan ini kita ingin mencatat BOP yang dibebankan. Tadi sudah ada kapasitas normal, ada selisih BOP ya. Nah, di sini kita lihat untuk jam yang sesungguhnya ada 170.000 jam. Berarti di sini ada tadi kapasitas normal ya. Kita lihat dari kata-katanya, selisih BOP yang dibebankan dengan jumlah harga pokok taksiran. Berarti berdasarkan yang di sini ya, 170 juta. Oke. Kemudian di sini ada bersifat menguntungkan. Selisihnya bersifat menguntungkan ada 100 juta. Oke. Berarti di sini ada harga pokok taksiran. Di sini harga pokok taksirannya ada 170 juta. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tarifnya berapa? Tarifnya oke, kita taruh di sini ya. Oke. Tarifnya berarti sama dengan berapakah harga pokok taksirannya dulu? Berarti 100 begini ya, 170 juta dikurang dengan berapa? 100 juta. Oke, seperti ini. Kemudian dibagi dengan kapasitas normalnya di sini ada 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. 200.000 jam. Inilah untuk yang tarifnya. Berapa tarifnya kita hitung. Sama dengan di sini ya. Sama dengan kurung 170 juta. Oke, atau begini saja. Saya nulis lagi. Ini adalah harga pokok taksirannya dikurangi dengan selisih menguntungkan. Selisih menguntungkan berarti dikurang ya. Kemudian ini dibagi dengan 200.000. Berarti ada 350 rupiah. Nah, sekarang di sini ada yang namanya ini jam mesin yang sesungguhnya. Oke, atau mungkin di sini kita insert. Nah, di sini ada jam mesin sesungguhnya. Jam mesin sesungguhnya di sini ada 100 berapa nih? 70 ya. Atau kita cut saja, taruh di bawah di bawah kapasitas normal ya. Ini jam mesin yang sesungguhnya ini ya. Ini biar sama ya. Jadi jam-jam semuanya. Di sini ada 170.000. Ini ya, 170.000 jam mesin. Nah, seperti ini. Oke. Berarti di sini untuk tarif BOP di sini ada 350 rupiah per per jam mesin. Berarti di sini berapakah BOP yang dibebankan? Oke, BOP yang dibebankan berarti sama dengan
300 atau kita tulis saja ya, biar kelihatan naik ke atas seperti ini. Jadi sama dengan 170 ribu begini yang sesungguhnya ya, dikali dengan 350. Oke, jadi ini ada berapa? Di sini saja ya. Ada berapa? Ini sama dengan ya 170 ini dikali dengan yang 350. Inilah yang dibebankan. Jadi banget ya. Ada 170 yang di sini saya sama dengan ini 170.000 dikali dengan tarifnya. Nah, jadi ada 59.500.000 rupiah. Berarti kita buat jurnal umumnya seperti apa? Oke, jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan. Oke, di sini jurnalnya berarti seperti ini. Oke. Oke, kalau tadi biaya tenaga kerja pada biaya gaji, oke, berarti di sini kita copy saja. Nah, ini BDP karena BOP berarti di sini kita lihat di sini BOP, BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Oke, sebesar berapa? Di sini tadi 59.500 ini ngikutin. Berarti di sini seolah-olah kita sudah mengeluarkan atau memasukkan BOP di dalam proses produksi. Jadi di sini BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Oke, ini baru untuk yang dibebankan. Setelah itu kita catat untuk yang BOP yang sesungguhnya. Oke, mungkin saya turunkan ke bawah saja biar kelihatan, biar nampak ya. Tadi BOP yang dibebankan. Oke, sekarang kita catat untuk BOP yang sesungguhnya. Tadi yang ketiga ya, berarti kita taruhlah ini yang keempat. Seperti ini yang keempat. Bukan mencatat BOP yang dibebankan, tapi yang sesungguhnya. Ini sesungguhnya. Sesungguhnya di sini ada 28 juta. Kok bisa demikian? Begitu banyak bedanya. Bisa jadi yang pertama namanya BOP itu kan ada banyak faktor. Misalnya biaya listrik, bisa jadi listriknya subsidi jadinya atau apa ya. Berarti di sini ada penekanan biaya BOP yang sesungguhnya ditaksir atau ditaksir adanya 59.500.000 rupiah. Tapi yang sesungguhnya cuma 28 juta. Ya, mungkin juga dari biaya penghematan telepon juga bisa ya. Yang tadinya telepon bisa digunakan untuk apa namanya untuk bebas, tapi sekarang telepon hanya untuk kerja misalnya. Itu salah satunya. Belum lagi untuk yang lain-lain. Ya, misalkan minimisasi kos untuk AC misalnya, itu kan berarti listrik ya di situ ya, dan lain-lain ya. Untuk yang gaji bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi untuk menekan biaya apa namanya biaya gaji tidak langsung kan, untuk biaya gaji tidak langsung ini masuk BOP. Jadi untuk yang lembur yang tadinya ditaksir ada, kemudian kita tekan tidak usah ada gitu. Seperti itu caranya ya. Untuk mencatat BOP yang sesungguhnya, tadi yang dibebankan, sekarang yang sesungguhnya. Oke, berarti kita buat seperti ini ya. BOP BDP di sini pada bukan BOP yang dibebankan ya, di sini masukkan yang sesungguhnya. Ini berarti BOP yang sesungguhnya. Oke, ya.
sebentar. Kembali ya di sini BOP sesungguhnya. Nah, di sini ada berbagai rekening yang dikredit. Nah, jadi misalnya yang tadi biaya tenaga kerja tidak langsung, ya, kemudian di situ ada biaya listrik, ada biaya macam-macam lah di situlah. Ini berarti kita masuk ke berbagai rekening yang dikredit. Kenapa dikredit? Karena tadinya di debit. Pada saat kita bayar listrik misalnya, berarti debitnya adalah biaya listrik pada kas misalnya. Berarti yang biaya listrik ini dimasukkan ke dalam proses berupa BOP yang sesungguhnya. Oke, berapa sekarang jumlahnya? Kita geser ke sini sedikit. Nah, seperti ini ya. BOP yang sesungguhnya di sini sebesar 28 juta. Oke. Berarti ada selisih yang sangat banyak. Oke, tidak apa-apa ya. Ini untuk mencatat BOP yang sesungguhnya. Selanjutnya, tadi yang dibebankan ditutup dulu untuk BOP yang dibebankan. Oke, sekarang yang kelima ya. Jurnal untuk mencatat BOP, bukan mencatat BOP yang sesungguhnya, tapi untuk menutup di sini ya. Oke, untuk mencatat atau menutup ya BOP yang dibebankan. Oke, namanya ditutup berarti dibalik antara di sini ya. Yang kredit taruh di debit, yang debit taruh di kredit. Oke, berarti di sini saya kopas saja, tapi nanti kita ganti ya kata-katanya. Di sini BOP yang dibebankan di sini. Oke, yang dibebankan ini taruh di sebelah debit, kreditnya adalah BOP yang sesungguhnya. Oke ya, jadi BOP sesungguhnya tadinya sekian ya. Ini apa namanya ada perbedaannya ya. Berarti di sini yang kita tutup BOP dibebankan sebesar begini. Oke. Bagaimana dengan selisih? Selisih tadi kan sudah diperhitungkan sebenarnya. Berarti di sini kan ada untuk penentuan tarif ya. Tarif di sini sudah dikurangkan dengan selisihnya. Oke. Tadi sudah bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead. Nah, sekarang bagaimana kita catat untuk yang ke-6 ya. Ke-6 itu mencatat mencatat barang jadi, persediaan barang jadi. Oke. Kita mencatat persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir berarti yang belum yang ada di dalam neraca ya. Kita lihat ada produk selesai, jadi mencatat produk yang selesai barang jadi di sini ada 50.000 unit ya. Di sini ada, kita tulis saja di sini 50.000 unit. Nah, seperti ini ya. Untuk yang persediaan akhir yang sudah selesai. Jadi yang selesai dulu kita buat. Oke, sekarang untuk mencatat persediaan barang jadi kita buat jurnal begini. Persediaan barang jadi ini ya, di sini ada yang namanya persediaan barang jadi. Ini kan ada terdiri dari biaya bahan baku seperti ini, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung ya, kemudian terdiri dari juga ada yang namanya BOP ini kan ya. Nah, sekarang kita hitung
di sebelah kreditnya dulu, biaya bahan baku ini ada kita kumpulin ya. Kita lihat untuk persediaan bahan baku. Oke. Untuk persediaan bahan baku kan 50.000 unit. 50.000 unit ya. Ini dikali dengan ini tingkat penyelesaian masing-masing ini ya. Harga pokok per unitnya di sini kan ada ini. Oke, saya buat seperti ini aja karena terlalu jauh ya ini. Ini adalah harga pokok taksiran per satuan unit. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini tidak kelihatan ya. Oke, saya lupa ini sudah share ya, berarti tidak kelihatan. Oke, kita mau aja. Nah, sekarang kita lihat harga pokok untuk yang biaya bahan baku ini 1.000 ya. Seperti ini ya, berarti sama dengan 50.000. Oke, dikali dengan, kita scroll ke atas aja dulu. Ini biaya bahan baku. Oke, kemudian biaya tenaga kerja sama dengan 50.000. Ini dikali dengan yang di sini tenaga kerja langsung. Oke, kemudian di sini sama dengan 50.000 kan yang jadi ya, dikali dengan ini untuk yang BOP. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini persediaan bahan bakunya sama dengan sum dari sini ke sini. Oke, ini yang jadi. Oke, jadi apa namanya? Yang ditransfer ke gudang, yang ditransfer ke gudang. Kebalik ya. Mencatat persediaan barang jadi yang ditransfer ke gudang. Ini kan ditransfer ke gudang. Oke. Ke gudang barang jadi maksudnya, baru kemudian yang ke-7 mencatat yang belum selesai. Produk yang belum selesai di sini ada 10.000. Oke, berarti saya buat copy saja. Oke, ini bukan mencatat persediaan barang jadi, tapi mencatat barang dalam proses, persediaan barang dalam proses. Sini ya. Oke, saya ulangin ya. Tadi di sini kita copy sengaja ya, biar tidak usah menulis-nulis lagi. Ini yang ke-7, mencatat persediaan barang dalam proses akhir ya. Berarti yang belum selesai ya. Tadi kan yang ditransfer di gudang berapa, berarti yang belum jadi itu berapa, ya berarti di sini persediaannya bukan barang jadi, tapi merupakan persediaan barang dalam proses. Nah, ini sama ya, komponennya sama. Nah, untuk mencatat persediaan barang dalam proses akhir, tadi kita lihat ada ini, oke, saya turunkan ke bawah biar kelihatan dari mananya ya. Di sini produk dalam proses akhir ini ada 10.000 unit. Berarti di sini 10.000 ya. Ini 10.000 unit. Oke. Untuk mencatat ini berarti kita harus ada yang namanya tingkat penyelesaiannya di sini produk dalam proses ya. Kalau tadi barang jadi kan sudah jadi, berarti semuanya sudah 100% ya. Berarti di sini kita pakai Kopas di sini saja. Kopas apa? Kopas function. Kita buat seperti ini, Kopasnya, kenapa tidak mau? Copy, kita taruh di sini. Yang function, jangan lupa. Nggak mau ya, udah nggak apa-apa. Di sini 10.000 ya, bukan 5.000, tapi 10.000. 10.000, tapi tingkat penyelesaiannya tadi kan ada 100% untuk bahan baku. Oke, berarti di sini kali 100%, enter. Kenapa tidak mau? Oke, kita lihat di sini 10.000 dikali dengan F tidak mau, kenapa?
Berarti kita catat saja berarti ya sama dengan tadi 10.000. Ini yang belum jadi dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100% ya, dikali dengan kita scroll ke atas aja deh. Nah, di sini biaya harga pokok per unitnya 1.000. Oke, biaya tenaga kerja berarti kita kopas gini. Nah, seperti ini. Tapi di sini di functionnya tadi tingkat penyelesaiannya 30 untuk biaya tenaga kerja ya. Ini ada 30%. 30%. Berarti di sini untuk yang ini bukan F4 ya. Tapi kita scroll ke atas. Sama aja sebenarnya kita tulis juga sama ya. Scroll ke atas untuk yang biaya tenaga kerja kali berapa? Kita lihat biaya tenaga kerja satu. Ini kan biaya tenaga kerja per unit harga pokoknya sekian. Nah, sekian ya. Untuk di sini kita tulis aja deh. 10.000 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 20% dikali dengan harga pokok per unitnya untuk yang BOP ada 500 sekian. Oke, berarti ini totalnya ya. Ini total dari sama dengan sum dari sini. Ini kenapa tak mau? Sum, oh iya. Kenapa? Karena ada unsur seperti ini. Bentar, ya, karena ya. Kemudian berapakah yang terjual? Tadi sudah barang dalam proses akhir, sekarang yang ke-8. Ini mencatat apa penjualan produk yang terjual. Oke. Nah, saya tulis begini aja. Ini yang ke-8 mencatat penjualan produk atau produk yang terjual ya. Mencatat penjualan produk tadi harganya ya, harga per unitnya ada 30.000. Kemudian di sini untuk yang penjualnya ada 50.000 unit. Oke, karena penjualan berarti di sini kita buat jurnalnya kas ini apabila naik, apabila terus berarti menjadi tulisannya. Oke. Ini kas apabila tunai ya. Kredit berarti apabila kredit berarti debitnya adalah piutang. Di sini kreditnya adalah penjualan. Oke. Sebesar berapa? Ini kas yang diterima atau penjualnya sebesar harganya itu tadi berapa? Harga ini ya. Harganya 30.000 dikali dengan yang terjual di sini ada 50.000. Oke, berarti ada 1,5 M. Jadi berarti kas yang diterima atau piutang dagangnya ada segini ya. Kas atau piutang dagang. Oke. Selanjutnya karena ini menggunakan sistem perpetual, kita catat yang namanya harga pokok. Oke. Kalau kita mencatat perpetual apabila kita jual, berarti di sini persediaan akhirnya persediaan barang jadinya akan berkurang, jadi kita kreditkan ya. Oke, berarti kita taruh ke bawah saja, kita di sini yang ke-9 ya. Sebenarnya sama aja ya, dijadikan satu saja ya. Karena penjualan produk di sini untuk penjualan produk kita harus jadi satu paket ya. Jadi ada kas atau piutang dagang pada penjualan. Nah, di sini kita dibuat adjustment ya HPP. Jadi harga pokok penjualannya sebesar berapa ya. Di sini sebesar dengan harga pokok penjualannya ini apa namanya persediaan barang jadi dicatat sebesar harga pokoknya sebesar tadi produknya 30.000 seperti ini ya, dikali dengan harga pokoknya di sini adalah totalnya. Di sini kan taksiran ya seperti ini. Ya, berarti di sini persediaannya sama dengan sama. Nah, seperti ini, oke. Sampai di sini jumpa kita ya, semoga bermanfaat. Ya, seperti inilah step by step-nya untuk
yang paling ribet kan mencatat BOP, ya kan? Untuk mencatat transaksi tersebut minimal yang D yang paling ribet ya. Tapi kita lihat di sini berdasarkan yang pertama yang sesungguhnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung itu dicatat sebesar yang sesungguhnya. Kalau untuk BOP kita catat yang dibebankan dulu, baru kemudian yang sesungguhnya, kemudian ditutup. Setelah itu baru berapakah produk jadi yang ditransfer ke gudang. Artinya mencatat persediaan produk jadinya. Oke. Kemudian berapakah di sini mencatat barang dalam prosesnya, berapa yang jadi, berapa yang belum jadi, kemudian penjualan dengan menggunakan sistem parcel. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.